Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan orang tua maupun guru dalam memotivasi anak. Adapun upaya yang dapat dilakukan orang tua, yang pertama itu membangun hubungan yang harmonis dengan anak. Karena dengan hubungan yang harmonis itu kan orang tua itu bisa lebih mudah memberikan motivasi dengan anaknya, dan motivasi itu bisa lebih mudah diterima oleh anak karena hubungan yang harmonis tadi. Yang kedua, kenali karakteristik anak. Dengan mengenali karakteristik anak, kita itu dapat mengetahui mungkin apa saja nih kesulitan yang lagi dihadapi anak saat ini. Kemudian apa saja potensi yang dimiliki anak. Dengan mengetahui itu dan memahami itu, kita bisa mendukung dan memberikan semangat ketika anak itu mungkin menghadapi kesulitan-kesulitannya. Yang ketiga, tanamkan manfaat positif belajar terhadap anak. Kita harus menanamkan manfaat-manfaat positif belajar dari anak. Yang keempat, tinggikan cita-cita anak setinggi-tingginya, tumbuhkan cita-cita anak setinggi-tingginya. Apapun cita-cita yang diinginkan anak, kita harus selalu mendukungnya. Yang kelima, ubah perspektif anak bahwa belajar itu tidaklah sulit. Tidak hanya mengubahnya saja, maksudnya tuh tidak hanya kita perintahkan ubah perspektif kamu, tapi kita harus selalu membantu juga, mendampingi anak dalam belajar. Mungkin belajar itu sangat sulit baginya, nah kita harus mendampinginya, membantunya agar anak itu perspektifnya berubah dengan sendirinya bahwa belajar itu tidak sulit. Kemudian yang terakhir, yang keenam, layani dan fasilitasi belajar anak. Bagaimana? Dengan cara kita bisa mungkin menanyakan dengan anak, apa nih benda-benda belajar gitu yang mendukung dia dalam belajar, mungkin mau meja baru, mau buku. Nah, bisa juga kita itu mencarikan atau merekomendasikan berbagai sekolah-sekolah yang baik kepada anak, tapi tetap dengan harus keputusan anak. Jangan kita yang memaksakan anak itu sekolah di mana. Biarkan anak menentukan, kita hanya memberikan pilihan. Adapun upaya yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi anak, yang pertama itu harus hendaknya guru itu terlihat senang, gembira di hadapan anak. Karena ketika kita itu sudah di depan anak, anak itu akan melihat kita dan dia akan meniru. Karena itu, walaupun misalnya kita ini sedang ada masalah, hendaknya kalau di hadapan anak itu terlihat senang, bersemangat. Dengan senang dan bersemangat ini, anak itu lebih kayak bisa menyontoh kita gitu. Kita lebih mudah memberikan motivasinya dengan anak. Ibaratnya anak itu akan pikir gurunya aja positif gini, kayak semangat. Nah, anak itu lebih mudah mencontoh. Yang kedua, berikan penjelasan yang menarik perhatian anak dan tidak membosankan, karena kita tahu sendiri anak itu mudah bosan. Yang ketiga, puji anak. Kita tidak misalnya memuji itu anak yang dapat menjawab, dapat menjelaskan materi. Nah, kita berikan pujian agar anak itu merasa terapresiasi. Tetapi tidak hanya anak yang pandai saja, tapi anak yang selalu mengalami kesulitan itu malah yang sangat memerlukan pujian, sangat memerlukan semangat dari kita, karena mungkin dia tidak percaya diri. Dengan pujian yang kita berikan semangat, dia mungkin akan merasa percaya diri dan berani maju berbicara dan menunjukkan apa saja kemampuannya. Berani maju walaupun kadang salah, tetap selalu kita semangati dan puji dan kita koreksi. Yang terakhir, berikan suasana baru agar anak tadi tidak bosan. Nah, ingat, poin-poin yang saya sebutkan tadi barusan itu tuh tidak bisa sekali jadi. Maksudnya kita tuh harus melakukannya dengan konsisten, terus menerus, agar menjadi kebiasaan dan melekat pada diri anak, agar anak itu ibaratnya tidak terkejut. Kita harus membiasakan
Mungkin awal-awal akan sulit, tapi kalau kita melakukannya dengan konsisten, insya Allah kita mampu mengendalikan dan memberikan motivasi kepada anak. Walaupun awalnya mungkin memang anak sedikit memberontak. Terima kasih.